Kerajaan Islam di Jambi. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis, kemungkinan kehadiran Islam di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai abad ke-13. Kemungkinan pada masa itu, proses Islamisasi masih terbatas pada perorangan, karena proses Islamisasi besar-besaran bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam Jambi sekitar 1500 Masehi di bawah pemerintahan orang kayu hitam yang juga meluaskan bangsa 21 dari bangsa 9, anak Datuk Paduka Berhala. Pengganti orang kayu hitam ialah Panembahan Ilang di Air yang setelah wafat dimakamkan di Rantau Kapas sehingga terkenal pula dengan Panembahan Rantau Kapas. Masa pemerintahan Datuk Paduka Berhala beserta Putri Pinang Masak sekitar tahun 1460. Orang kayu Pingai sekitar tahun 1480, orang kayu Pedataran sekitar tahun 1490. Sedangkan masa pemerintahan orang kayu hitam sendiri sekitar tahun 1500. Panembahan Rantau Kapas sekitar antara tahun 1500 hingga 1540. Panembahan Rengas Pandak Cucu orang kayu hitam sekitar tahun 1540 Masehi. Panembahan Bawah Sauh Cicit orang kayu hitam sekitar tahun 1565. Pada masa pemerintahan Sultan Sri Ingalongo dari 1665 sampai 1690 terjadi peperangan antara Kerajaan Jambi dan Kerajaan Johor di mana Kerajaan Jambi mendapat bantuan VOC dan akhirnya menang. Meskipun demikian, sebagai upah bantuan itu, VOC berturut-turut menyodorkan perjanjian pada 12 Juli 1681, 20 Agustus 1681, 11 Agustus 1683, dan 20 Agustus 1683. Pada hakikatnya, perjanjian-perjanjian tersebut menguatkan monopoli pembelian lada, dan sebaliknya VOC memaksakan untuk penjualan kain dan opium. Beberapa tahun kemudian terjadi penyerangan kantor dagang VOC oleh rakyat Jambi dan kepala pedagang VOC, si Blanchard, terbunuh pada 1690 dan Sultan Jambi dituduh terlibat. Oleh karena itu, Sultan Sri Ingalongo ditangkap dan diasingkan mula-mula ke Batavia dan akhirnya ke Pulau Banda. Sultan penggantinya ialah Pangeran Dipati Cakraningrat yang bergelar Sultan Kiai Gede. Dengan demikian, Sultan Ratu yang lebih berhak disingkirkan dan ia dengan sejumlah pengikutnya pindah ke Muara Tebo, membawa keris pusaka si Genjai, keris lambang bagi raja-raja Jambi yang mempunyai hak atas kerajaan. Sejak itulah terus-menerus terjadi konflik yang memuncak dan pemberontakan dan perlawanan Sultan Tahsyaf al-Din yang dipusatkan terutama di daerah Batanghari Hulu. Di daerah inilah pada pertempuran yang sengit, Sultan Taha gugur pada 1 April 1904 dan ia dimakamkan di Muara Tebo. Setelah Panembahan Bawah Sauh meninggal dunia, pemerintahan digantikan oleh Panembahan Kota Baru sekitar tahun 1690 dan kemudian diganti lagi oleh Pangeran Kedak yang bergelar Sultan Abdul Qahar pada 1615. Sejak masa pemerintahan Kerajaan Islam Jambi di bawah Sultan Abdul Qahar itulah orang-orang VOC mulai datang untuk menjalin hubungan perdagangan. Mereka membeli hasil-hasil kerajaan Jambi, terutama lada, dan izin Sultan Jambi pada 1616, Kompeni Belanda VOC mendirikan lojinya di Muara Kompeh. Tetapi beberapa tahun kemudian, ialah pada 1636, loji tersebut ditinggalkan karena rakyat Jambi tidak mau menjual hasil-hasil buminya kepada VOC. Sejak itu hubungan kerajaan Jambi
dan VOC makin renggang. Ditambah pada 1642, Gubernur Jenderal VOC Antonio van Diemen menuduh Jambi bekerja sama dengan Mataram.